Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, menyambut dengan penuh sukacita pada pagi hari ini. Selamat pagi, shalom jemaat Tuhan. Shalom. Shalom Tiberias. Kita kasih dulu tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Allah yang begitu baik, Allah yang telah mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat bagi setiap kita yang percaya kepadanya. Hari ini, mari di hadapan Tuhan tetap dengan keadaan yang bersyukur saudara. Sebab kita tahu untuk kita menghampiri Tuhan selalu ada mujizat. Yang percaya katakan amin saudara. Amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Mari di hadapan Tuhan saudara, kita akan menyembah, kita akan memuliakan Tuhan Yesus yang pastinya akan bertahta dalam ibadah kita pada pagi hari. Sama-sama satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah di dalam putra-Mu ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat kemurahan-Mu yang kami nikmati sepanjang hidup kami. Kami bersyukur di pagi yang indah kami boleh berkumpul di rumah Tuhan, di gereja Tiberias Indonesia. Tuhanlah yang menuntun setiap langkah kami untuk boleh bersama pada pagi hari ini Tuhan. Dengan itu kami percaya bahwa keadaan kami Tuhan, sekalipun ada masalah di tempat ini Tuhan yang kami bawa, kami tahu bahwa Allah kami memelihara setiap kehidupan kami. Kasih-Mu yang sempurna memberkati kami sepanjang masa. Terima kasih Tuhan. Dengan ucapan syukur kami hampiri tahta-Mu. Kami rindu beri pujian, kami rindu beri penyembahan, kami rindu beri nyanyian kami Tuhan untuk segala berkat yang Tuhan telah kerjakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, bertahtalah Tuhan dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Sepanjang ibadah kami berlangsung, kami tahu ada lawatan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada mujizat Tuhan. Yang sakit Tuhan pasti sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya, yang siap melihat kuasa Tuhan dinyatakan pada pagi hari ini, sama-sama katakan amin. Amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Angkat tanganmu saudara tinggi di hadapan Tuhan. Makasih Tuhan. Buka hatimu, persembahkan yang terbaik. Haleluya. Haleluya. Oh Lord, you came to me. You've shown me how to live. When I'm down, you lift me up. Your presence makes me whole. I believe in your love. I believe in your love. You died for me. You took my shame, nailed in grace. In your righteousness I stand, no longer I, but Christ lives in me. As you are, so am I in this world. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Jesus, Son of my God, you redeem me, God. You redeem me by your blood. You died and rose again, and now your spirit lives in me. I believe in your love. Angkat tanganmu, katakan dengan percaya. In your love, God. In your love. You died for me. You took my shame, nailed in
righteousness I stand, no longer I, but Christ lives in me. As you are, so am I in this world. You died for me, you took my shame, nailed in grace, in your righteousness I stand, no longer I. Kau hidup Tuhan di dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kita makin bersama-sama gereja di Berias, katakan, you died for me, you took my shame, nailed in grace, in your righteousness I stand, no longer I, but Christ lives in me. As you are, so am I in this world. Yang percaya berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Biar musik menyembah Tuhan. Haleluya. Kami letakkan pengharapan kami dalam kasih-Mu yang sempurna, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, you died for me, you took my shame, nailed in grace, in your righteousness I stand, no longer I, but Christ lives in me. As you are, so am I in this world. You died for me, you took my shame, nailed in grace, in your righteousness I stand, no longer I. Biarlah Engkau kuasai Tuhan, bekerja di antara kami pagi hari ini. Yes, so am I in this world. Kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. You died for me, you took my shame, nailed in grace, in your righteousness I stand, no longer I, but Christ lives in me. As you are, so am I in this world. You died for me, hallelujah. My shame, nailed in grace, in your righteousness I stand, no longer I, but Christ lives in me. As you are, so
bersuara percaya mengatakan, aku percaya. Kami percaya Tuhan, kami percaya, kami percaya Yesus Tuhan, Engkau sanggup. Hari ini jadi hari kemenangan bagi setiap kami berdoa dalam nama Yesus. Sanggup menyembuhkan kami, Engkau sanggup memulihkan kami. Tak ada perkara yang mustahil. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari dengan tangan yang terangkat saudara di pagi hari ini, serahkan semua di hadapan Tuhan saudara. Serahkan semua segala beban kita di hadapan Tuhan. Tanggalkan saudara. Tanggalkan saudara. Serahkan sama Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur boleh menyembah Tuhan. Bersyukur boleh menikmati hadirat Tuhan di pagi yang indah. Angkat tanganmu Tiberias. Mari yang di rumah, angkat tanganmu. Sama-sama kita katakan dengan ini. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah Tuhan. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah, aku berserah kepadamu Tuhan. Mari bersuara gereja Tuhan. Tiberias, berikan tepuk tangan yang paling dahsyat sambil katakan, aku berserah, aku berserah. Dalam tangan kasih-Mu Tuhan aku serahkan segalanya. Dalam kuat kuasa tangan-Mu Tuhan aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah.
ada lagi ketakutan di antara kami Tuhan pagi hari ini. Tak ada lagi kebimbangan sebab kami tahu kami menyerahkan ke alamat yang tepat, itu kepada Tuhan Yesus yang telah berkarya di atas kayu salib. Dalam kasih-Mu Tuhan yang sempurna, nyatakanlah jalan-jalan bagi setiap kehidupan kami. Sebab kami tahu Engkau berkuasa, Engkau mampu mengadakan perkara yang dahsyat di antara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya, lebih meriah lagi berikan sorak-sorai bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Selamat pagi, Shalom Tiberias. Pagi hari yang indah ini, dimanapun kau berada, mari bangkit berdiri bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Come on, 1, 2, 3, go. Kota Banda dari gereja Mak. Haleluya. Kota dan dari gereja mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Mari umat-umat mengenal, kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan Yesus. Kota Pada dari suku mana? Dan dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Kota Padang dari suku mana, asalkan berdiri di atas firman-Nya. Come on. Bila hatimu seperti hatiku, kaulah saudara dan saudari. Ku cinta, ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita, ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita bertemu, berkumpul dalam kasih dan anugerah-Nya Tuhan. Sama-sama bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih
semua di dalam rumah Tuhan. Oh, oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Lebih lagi, oh, come on. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai yang meriah bagi nama Tuhan kita, Allah yang luar biasa. Masih kuat memuji nama Tuhan, amin. Amin. Seberapa di antara kita yang percaya bahwa kita adalah umat-umat pemenang? Sorakan haleluya. Mari bertepuk tangan bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Kumenang. Inilah iman percaya kami ya Tuhan. Bersama dengan Tuhan Yesus kami boleh cakap menanggung segala perkara. Gereja Tiberias, sama-sama kita boleh katakan ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Bersama dengan Tuhan Yesus kami boleh cakap menanggung segala perkara. Yo, semuanya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, haleluya, Dia bangkit. Haleluya, Dia hidup. Haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun. Mari
yang meriah. Bagi nama Tuhan kita Allah yang luar biasa. Silakan kembali duduk. Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, kita boleh imani saat Tuhan Yesus ada di pihak setiap kita, siapa yang dapat menjadi lawan-lawan setiap kita. Artinya Tuhan mampukan setiap kita untuk menjadi umat-umat pemenang. Sebelum kita dengar firman Tuhan pada pagi menjelang siang hari yang indah ini, terlebih dahulu izinkan kami untuk membacakan suara gembala bagi setiap kita semua. Suara gembala Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan judul Semakin Naik dan Kuat di Dalam Tuhan. Romawi yang pertama, doa pembuka. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai dengan penglihatan dan nubuatanmu, agar semua jemaat gereja Tiberias akan diprogramkan pesta di sorga, agar para malaikat Allah menjaga dan mengawal menuju awan-awan masuk sorga. Pagari dan lindungi para jemaat agar menang atas setan-setan dan roh jahat dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Romawi yang kedua, semakin naik dan kuat di dalam Tuhan. 1. Berjalan bersama Tuhan, maka kita akan semakin kuat. 2 Korintus 3 ayat 18 dan Roma 1 ayat 16 sampai dengan 17. Firman Tuhan menegaskan bahwa kehidupan yang normal bagi anak Tuhan adalah kehidupan bertumbuh, berakar dan menghasilkan buah. Kehidupan yang terus bertumbuh dan berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Tuhan memberikan kita kuasa untuk mengikat kelemahan kita dan melepaskan kekuatan dan kuasa Tuhan agar hidup kita berkemenangan. Matius 18 ayat 18 sampai dengan 19. 2. Berhubungan yang intim dengan Tuhan. Efesus 6 ayat 10 dan Yeremia 9 ayat 23. Kita hanya bisa kuat di dalam kekuatan kuasa Tuhan. Itu sebabnya kita membutuhkan impartasi kekuatan dari Tuhan Yesus. Jangan bermegah diri dengan apa yang kita miliki, karena segala sesuatu kita terima dari Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 57 sampai dengan 58. Kita menjadi kuat dan naik karena firman Tuhan ada di dalam kita dan menjadi prioritas sebagai makanan rohani kita. 3. Berbuah melalui perbuatan. Yohanes 15 ayat 5 sampai dengan 8. Apa gunanya pohon anggur bila tidak menghasilkan buah yang manis? Kita juga dinilai dari buah-buah iman kita dan dari perbuatan baik yang diarahkan kepada semua, bukan dari apa yang kita yakini atau apa yang kita pakai atau kekristenan yang kita perlihatkan. 4. Berjiwa yang rindu memuliakan Tuhan. Mazmur 84 ayat 8 sampai dengan 12. Kita harus memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh sampai hati kita hancur, sampai hadirat Tuhan turun. Persekutuan dengan Tuhan sangatlah penting dan menjadi kekuatan bagi kita. Kita harus hidup di dalam kekudusan yang tidak bercela, maka Tuhan akan percaya kepada kita. Untuk memiliki jiwa yang rindu memuliakan Tuhan, kita harus bersaksi terus-menerus dalam hidup ini. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Romawi yang ketiga, Tuhan Yesus mengajar pelayanan yang berhasil adalah korban. Firman Allah di dalam Matius 27 ayat 50 sampai dengan 51 mengajarkan kepada kita. 1. Tuhan Yesus sebagai Allah untuk masuk kembali ke tahta Allah, ruangan maha suci, telah menyerahkan nyawanya, telah menumpahkan darahnya. Dengan darah Yesus Kristus, darah domba Allah, nama kita tertulis di kitab kehidupan di sorga. Wahyu 13 ayat yang ke-8. 2. Tuhan Yesus memberi contoh bahwa melayani harus berkorban. Matius 20 ayat 20 sampai dengan 22 dan ayat yang ke-28. Artinya Tuhan Yesus mengajarkan bahwa seorang yang melayani, lebih-lebih seorang gembala sidang, haruslah orang yang siap korban, memberikan segala miliknya, bahkan darah dan nyawanya, yaitu mempunyai roh martir. 3. Orang yang siap korban diterima Tuhan Yesus dalam pelayanannya.
Artinya, bila kita ingin melayani bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kita harus siap mempunyai roh martir seperti Tuhan Yesus yang siap memberikan segalanya, bahkan nyawanya. Markus 10 ayat 28. Doa penutup, doa kami, mari kita hidup yang jujur, jangan dusta, jangan menipu, jangan mencuri. Tuhan Yesus berkata, orang dusta adalah anak iblis. Yohanes 8 ayat 44. Haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus Allah kita yang luar biasa. Demikian pembacaan suara gembala pada siang hari yang indah ini. Sama-sama kita boleh siapkan hati kita, Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, untuk kita boleh dengar firman Tuhan. Sama-sama kita boleh satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Bapa, kalau kami boleh ada sampai dengan saat ini ya Tuhan, bukan karena kuat dan hebatnya kami, tapi semuanya karena kebaikan Tuhan, semuanya karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu yang begitu luar biasa bagi setiap kami. Dengan apa kami balas segala kebaikan-Mu ya Tuhan, selain dengan pujian, hormat, dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Allah kami yang luar biasa. Maka saat ini ya Tuhan, kami siapkan hati kami dengar firman Tuhan. Bersabdalah bagi setiap kami, ajar, tegur, didik kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami boleh semakin mengerti apa yang Tuhan mau dari setiap kami. Jadikan hati kami ya Tuhan ladang yang subur, jadi saat firman Tuhan ditaburkan tidak akan pernah terbuang dengan sia-sia, tapi dapat bertumbuh, berkembang, dan berbuah-buah banyak. Yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji, dalam penyampaian firman Tuhan ada kuasa, ada mujizat Tuhan yang selalu menyertai. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ini kami ya Bapa, kami siap dengar firman Tuhan. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tiberias, setiap kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Inilah iman percaya kami ya Tuhan. Kau Allah kami yang luar biasa, tidak ada perkara yang mustahil bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Sama-sama. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sambut firman Tuhan sama-sama. For you are great, you do miracles. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita dengar firman Tuhan. Kepada yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji, kami persilakan untuk menyampaikan kepada firman Tuhan. There is no one else like you. There is no one else like you. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih akan hari ini ya Tuhan Yesus.
Kalau kami ada sekarang ini sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka kepada kami ya Tuhan Yesus. Berkati kami dan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, terkhusus jemaat-Mu yang hadir di gereja Nias, urapi mereka, penuhi roh jiwa dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu, dan juga jemaat-Mu lewat live streaming Tuhan Yesus, urapi mereka roh jiwa dan tubuhnya dengan Roh Kudus-Mu. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Biarlah pemberitaan firman pagi ini akan menjadikan kekuatan bagi kami, akan membangun iman kami, dan Engkau ya Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu bekerja, Engkau yang lebih dahulu berbicara, berbicaralah dan memenuhi relung hati kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai firman ini. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita semua berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Dan saya percaya semua kita dalam keadaan yang luar biasa. Ya, kita berdoa juga dan saya selalu berdoa untuk semua jemaat gereja Tiberias Indonesia, terutama yang dalam masalah atau sakit. Biarlah Tuhan selalu menolong dan Tuhan sembuhkan yang sakit. Dan kami percaya juga bahwa kita semua disertai oleh Tuhan Yesus. Terlebih kita yang selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus. Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Amin saudara sekalian. Dan pagi ini saya akan membawakan firman dengan tema untuk kita dapat berhasil di dalam jalan Tuhan. Ya saudara sekalian, bagaimana untuk kita dapat berhasil di dalam jalan Tuhan. Ya, memang kenapa ada jalan Tuhan? Karena kadang-kadang kita mau mengerjakan segala sesuatunya itu di dalam jalan kita sendiri, mau kita sendiri. Padahal firman Tuhan katakan, nah kita akan lihat ya saudara sekalian bagaimana Alkitab berkata untuk kita dapat berhasil di dalam jalan Tuhan. Ya, Argo bacakan dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya, kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17 katakan, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Sebenarnya kamu terus berkata, harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jadi saya ulangi, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri di dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa, saudara sekalian. Jadi firman Tuhan katakan sebenarnya kita harus berkata jika Tuhan menghendakinya kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Artinya jangan pernah lupakan Tuhan dalam segala perencanaan saudara sekalian ya. Jadi hal yang nomor satu yang harus kita lakukan untuk kita dapat berhasil di dalam jalan Tuhan, kita punya perencanaan dan tidak melupakan Tuhan dalam perencanaan. Kita selaku orang percaya pasti selalu punya perencanaan ya saudara sekalian, punya perencanaan dalam hidup ini. Jangan pernah sedetik pun kita lupa kepada Tuhan, dan ini gak gampang ya saudara sekalian, karena kalau kita
lagi melakukan ini dan itu, pasti kita sejenak kita terarah kepada apa yang kita lakukan dan kita lupa pada Tuhan. Pada detik pun juga jangan lupa pada Tuhan Yesus. Saya sendiri juga lagi belajar ya saudara sekalian, bagaimana selalu ingat kepada Tuhan Yesus dan selalu ada hubungan dengan Tuhan Yesus terus menerus ya saudara sekalian, apapun yang dilakukan saudara sekalian. Jadi selalu ingat ada Tuhan Yesus, ada Tuhan Yesus, dan selalu menyebut Yesus, Yesus di dalam hati kita saudara sekalian. Ya, karena mengapa ya kita harus ingat pada Tuhan Yesus? Karena hanyalah Tuhan satu-satunya sumber berkat ya saudara sekalian. Hanya Tuhan satu-satunya, Tuhan Yesus satu-satunya sumber berkat. Dan atas dari apa yang kita rencanakan saudara sekalian. Kita yang punya cita-cita dan punya harapan ya saudara sekalian. Jadi kita jangan melupakan Tuhan dalam segala perencanaan kita. Yakinlah bahwa Tuhan akan memberikan apa yang kita cita-citakan itu dan apa yang kita mau lakukan saudara sekalian. Dan kita harus yakin bahwa kita berhasil kalau kita berada di dalam jalan Tuhan saudara sekalian. Hal nomor satu untuk kita dapat berhasil di dalam jalan Tuhan yaitu satu, punya perencanaan dan tidak pernah melupakan Tuhan dalam segala perencanaan. Yang hal kedua, coba Argo bacakan Amsal 22 ayat 21 sampai 20 sampai 21. Amsal 22 ayat 20 sampai 21. Bukankah aku telah menulisnya kepadamu dulu dengan nasihat dan pengetahuan, untuk mengajarkan kepadamu apa yang benar dan sungguh, supaya engkau dapat memberikan jawaban yang tepat kepada yang menyuruh engkau. Demikian firman Tuhan. Amsal 22 ayat 21, bukankah aku telah menulisnya kepadamu dulu dengan nasihat dan pengetahuan, untuk mengajarkan kepadamu apa yang benar dan yang sungguh, supaya engkau dapat memberikan jawaban yang tepat kepada orang yang menyuruh kamu. Ya. Hal yang kedua, untuk kita dapat berhasil di dalam jalan Tuhan, kita harus dapat jadi orang yang dapat dipercaya, ya saudara sekalian. Jadi orang yang dapat dipercaya. Dunia saat ini mengalami krisis kepercayaan ya saudara sekalian, dilanda krisis kepercayaan. Banyak orang yang sekarang tidak lagi memegang prinsip-prinsip kepercayaan saudara sekalian. Bahkan orang dunia katakan kalau kita jujur itu sama dengan hancur ya saudara sekalian ya. Ya begitu sadisnya ya dunia sekarang ini saudara sekalian. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita jujur, kita percaya bahwa kita tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Kalau kita jadi dapat orang yang dipercaya oleh Tuhan, maka kita tidak akan pernah dipermalukan saudara sekalian. Untuk itu kita harus jadi orang yang dapat dipercaya, orang yang jujur. Cepat atau lambat orang-orang sekeliling kita pasti akan melihat mana orang yang bisa dipercaya atau tidak saudara sekalian. Dan untuk berhasil ya di dalam jalan Tuhan, hal pertama tadi punya perencanaan dan tidak melupakan Tuhan dalam perencanaan. Hal yang kedua, jadi orang yang dapat dipercaya. Sekarang kita bacakan 3 ayat ya saudara sekalian. Argo, Amsal 19 ayat 15, kemudian Yohanes 5 ayat 17, kemudian Pengkhotbah 9 ayat 10. Argo. Amsal 19 ayat 15. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Yohanes 5 ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Demikian firman Tuhan. Amsal 19 ayat 15 katakan, kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Kemalasan mendatangkan tidur nyenyak, dan orang yang lamban akan menderita lapar. Kemudian Yohanes 5 ayat 17 katakan, tetapi ia berkata, ini Tuhan Yesus yang berkata, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Ya saudara, ya ini 2 ayat saja saya bacakan kembali.
Dan hal yang ketiga untuk kita dapat berhasil di dalam jalan Tuhan ya saudara sekalian, kita harus rajin dan kerja keras ya saudara. Hal yang membedakan orang dalam berhasil adalah kerja keras. Orang yang kerja keras ya pasti akan berhasil saudara sekalian ya. Namun orang yang malas dia tidak akan memiliki apa-apa dan dia tidak akan pernah berhasil saudara sekalian. Jika Tuhan Yesus saja katakan bahwa Bapakku bekerja sampai sekarang ya, maka aku pun bekerja juga. Masakan kita ciptaannya saudara sekalian hanya mau bermalas-malasan saja dan menerima beresnya saja saudara sekalian. Dan Tuhan Yesus menghendaki kita bekerja sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Ya, kepada orang yang memiliki 1 talenta dan dia tidak bekerja saudara sekalian, tidak mengembangkannya, Tuhan Yesus katakan, "Hai kamu hambaku yang jahat, yang malas," ya saudara sekalian. Saya bacakan Matius 25 ayat 26 katakan, "Maka jawab tuannya itu, 'Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam.'" Jadi Tuhan Yesus sangat tidak suka dengan orang yang tidak rajin ya. Tuhan Yesus sangat tidak suka dengan orang yang malas ya saudara sekalian. Sehingga Tuhan Yesus katakan yang diberikan talenta 1 talenta dan tidak dikembangkannya saudara sekalian ya, dan tidak mau bekerja, disebutkan, "Hei hamba yang jahat dan malas," saudara sekalian, jahat ya saudara sekalian. Jadi hal nomor 3 yang kita harus lakukan untuk kita berhasil di dalam jalan Tuhan, kita harus rajin dan kerja keras ya saudara sekalian. Nah, kemudian Argo bacakan Titus 3 ayat 14. Titus 3 ayat 14. Titus 3 ayat 14. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Demikian firman Tuhan. Ya, makasih. Titus 3 ayat 14 katakan, "Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah." Saya ulangi ya, Titus 3 ayat 14 katakan, "Dan biarlah orang-orang kita juga belajar melakukan pekerjaan yang baik untuk dapat memenuhi keperluan hidup yang pokok, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah," saudara sekalian. Hal yang nomor 4 untuk kita dapat berhasil di dalam jalan Tuhan, kita mau terus belajar ya saudara sekalian. Mau terus belajar ya, seperti dikatakan di firman Tuhan tadi. Dan biarlah orang-orang kita juga belajar ya, belajar melakukan pekerjaan yang baik saudara sekalian. Alkitab berulang kali mengatakan dan memberi anjuran kepada kita saudara sekalian untuk kita tidak pernah berhenti belajar ya saudara. Baik dalam menjalani hidup di dunia ini maupun kita belajar hal-hal rohani ya saudara sekalian ya. Dan Titus mengatakan itu untuk menghasilkan buah-buah yang manis ya saudara sekalian dalam kehidupan kita. Berhenti belajar berarti berhenti berbuah artinya ya saudara sekalian. Kalau kita belajar di Titus 3 ayat 14 katakan, supaya hidup mereka jangan tidak berbuah. Jadi kalau kita rajin belajar, ya kita belajar dalam kehidupan ini dan juga belajar dalam hal-hal rohani, kita akan berbuah manis ya saudara sekalian, akan menghasilkan buah yang manis. Dan kita berhenti belajar, kita berhenti berbuah berarti ya saudara sekalian. Misal dalam keadaan kita dalam masalah saudara sekalian, dari masalah itu kita juga jadi tidak berhenti belajar ya saudara sekalian. Justru dari masalah yang kita dapatkan, justru kita dapat pelajaran yang berharga saudara sekalian. Untuk itu tidak ada alasan untuk kita berhenti belajar ya saudara sekalian. Saya suka katakan belajar dan belajar setiap hari saudara sekalian. Kita bertobat dan bertobat dan belajar dan belajar. Belajar dalam kehidupan ini dan bermasyarakat dan juga belajar dalam hal-hal rohani. Belajar terus intim dengan Tuhan, belajar mengingat Tuhan selalu dalam segala perencanaan ya saudara sekalian. Jadi jangan pernah berhenti belajar ya. Sarana belajar bisa kita lewati sekarang ini ya, kita dapati ya saudara sekalian lewat sarana internet itu luar biasa
sekarang ya, untuk kita sarana belajar baik sekuler maupun hal rohani lewat aplikasi atau lewat internet atau lewat handphone, kita dapat belajar apapun sekarang ya, kita tinggal ketik, kita tahu apapun saudara sekalian ya. Luar biasa teknologi ini dan gunakan untuk belajar saudara sekalian. Jadi hal yang keempat adalah mau terus belajar. Dan kelima, gue bacakan Mazmur 25 ayat 12, kemudian Amsal 22 ayat 4. Mazmur 25 ayat 12, kemudian Amsal 22 ayat 4. Mazmur 25 ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Amsal 22 ayat 4. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Demikian firman Tuhan. Mazmur 25 ayat 12 katakan, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Kemudian di Amsal 22 ayat 4 katakan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Hal yang kelima untuk kita dapat berhasil di dalam jalan Tuhan, saudara sekalian, kita takut akan Tuhan, ya saudara sekalian, ya. Karena takut akan Tuhan, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Allah memiliki rencana bagi setiap orang percaya, setiap kita semua orang percaya. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, saudara sekalian ya. Tuhan Yesus bergaul karib dengan orang yang takut kepada Tuhan Yesus, saudara sekalian. Rahasia hubungan yang benar dengan Allah adalah takut akan Tuhan. Rahasia hubungan yang benar dengan Allah adalah kita takut akan Tuhan. Satu, kita tidak perlu takut apapun, tetapi satu yang harus kita punya rasa takut yaitu takut akan Tuhan, saudara sekalian. Orang yang takut akan Tuhan pasti memilih hal-hal yang benar dalam hidupnya, saudara sekalian. Yang pasti yang memilih juga hal yang berkenan kepada Allah. Jika kita memilih jalan atau kita memilih jalan yang mempunyai perencanaan, kita pasti akan memilih perencanaan yang benar, jalan yang benar. Maka Dia Allah akan mengarahkan pilihan kita kepada hal yang benar itu, saudara sekalian. Takut akan Tuhan, kunci kehidupan yang bahagia dan penuh berkat. Takut akan Tuhan adalah kunci kehidupan yang bahagia dan penuh berkat. Sebagaimana dikatakan tadi, takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan, saudara sekalian. Kunci kehidupan yang bahagia dan penuh berkat. Di Amsal 1 ayat 7a dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, saudara sekalian. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, marilah kita pegang moto ini, saudara sekalian. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, saudara. Marilah kita jadikan moto ini, saudara sekalian, dan kita hidupi, kita pegang moto ini dan kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara sekalian. Jadi, untuk kita dapat berhasil di dalam jalan Tuhan ada 5 hal, saudara sekalian. 1, punya perencanaan, jangan pernah lupakan Tuhan dalam segala perencanaan. Yang kedua, dapat jadi orang yang dipercaya, ya saudara sekalian, artinya orang yang jujur. Yang ketiga, saudara sekalian, orang yang rajin dan mau kerja keras ya, rajin dan kerja keras, jangan malas, saudara sekalian. Dan yang keempat ada orang yang mau terus belajar, ya saudara sekalian. Dan yang kelima yang terutama yang harus kita lakukan yaitu kita takut akan Tuhan, saudara sekalian ya. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi Tuhan akan berikan kita hikmat, Tuhan akan menunjukkan jalan kepada kita karena Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, saudara sekalian. Dia pasti akan dituntun, saudara sekalian. Amin, saudara sekalian ya. Dan saudara, itulah untuk kita dapat berhasil ya, apapun yang kita lakukan ya, apapun yang kita mau, apapun yang kita inginkan, apapun yang kita ada di depan atau program-program ya. 1, kita punya perencanaan dan tidak lupakan Tuhan dalam segala perencanaan.
Kedua, jadilah orang yang bisa dipercaya ya saudara sekalian. Yang ketiga saudara sekalian, kita rajin dan kerja keras ya saudara sekalian. Dan kemudian kita mau terus belajar. Dan kemudian ya yang kelima, yang terutama yaitu kita harus takut akan Tuhan saudara sekalian. Dan itulah saudara sekalian kesaksian saya. Ya marilah kalau untuk kita berhasil, kita harus pegang 5 hal ini saudara sekalian. Terutama takut akan Tuhan dan sertakan Tuhan. Dan jangan malas. Ya jangan malas, tekad. Dan betul-betul selalu ada Tuhan dan hidup kudus ya saudara sekalian. Hidup suci dan hidup kudus pelaku firman. Marilah kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam firman Tuhan. Melakukan firman dan menyenangkan hati Tuhan. Dan kemudian kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus. Dan selalu memakai minyak urapan sebagai proteksi bagi diri kita. Dan dalam hidup ini kita Tuhan sesuai dengan kata-kata Tuhan Yesus yaitu berjuanglah. Ya, karena kita harus berjuang sampai di sorga, karena itulah kehidupan kita yang sebenarnya nanti di sorga, saudara sekalian. Dan supaya jangan nama kita terlepas dari buku kitab kehidupan di sorga, saudara sekalian. Dan kemudian juga dalam hidup ini kita bertobat dan bertobat setiap hari. Kita belajar dan belajar setiap hari. Belajar di masyarakat, belajar di rumah tangga, belajar di keluarga, dan kemudian belajar juga firman Tuhan, saudara sekalian, hal-hal rohani kita selalu belajar. Dan juga kita dalam hidup ini benar-benar kita mau hidup kudus, hidup suci, jujur ya saudara sekalian, apa adanya, lurus ya saudara sekalian. Dan kemudian kita akan berhasil ya saudara sekalian, apa yang kita cita-citakan, apa yang kita mau. Ya memang karena sumber berkat adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena itu kita harus hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus. Saudara sekalian, memang hidup ini kita bukan sekedar berkat, tetapi kita pegang Tuhan Yesus. Karena kita harus hidup, yaitu memikirkan kekekalan ya saudara sekalian. Kita hidup sebentar di dunia ini saudara sekalian, dengan segala fasilitas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ya kita nikmati sebentar saudara sekalian, kita tidak bawa nanti. Tapi itu semua ya, yang hidup kita sekarang ini adalah tabungan kita untuk kita nanti, untuk kita hidup di sorga kelak saudara sekalian. Marilah kita hidup dalam kekudusan, takut akan Tuhan, dan kemudian kita sungguh-sungguh menjadi pelaku firman dan hidup sesuai dengan firman Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih saudara sekalian, sekian firman dari saya saudara sekalian, dan semoga menguatkan saudara semua dan memberikan kebangunan bagi iman saudara sekalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada gereja Nias. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Firman Tuhan yang luar biasa memberkati kami semua. Doa kami, Tuhan terus pakai Ibu, Tuhan beri kesehatan, umur panjang, sampai Tuhan datang. Tuhan pakai Ibu untuk mempersiapkan jemaat Tiberias siap ke sorga. Saudara diberkati Tuhan, amin. Boleh lihat tangan-tangannya diberkati? Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Sama-sama bersama saya katakan, aku percaya bersama Tuhan aku pasti berhasil. Aku percaya di jalannya Tuhan aku pasti berhasil. Amin. Jadi saudara, Gembala Sidang kita sudah mengajar bahwa di jalannya Tuhan, untuk berhasil di jalannya Tuhan, kita harus mengikuti tuntunan Tuhan, jalannya Tuhan. Dan saya doa kita semua jadi orang-orang yang berhasil, amin. Dan Gembala Sidang kita pun sudah memberi contoh saudara, memberi teladan. Jadi almarhum Pak Pariaji dan juga Ibu Pendeta Darniati Pariaji, juga ya orang-orang tokoh-tokoh yang berhasil. Ya bahkan sebelum dipanggil Tuhan, sebelum melayani Tuhan saudara, sudah berhasil dalam setiap hal yang dikerjakan. Bahkan sampai hari ini Ibu pun saudara ya melakukan hal-hal yang ya pelayanan, juga melakukan hal-hal yang diberkati, yang berhasil. Apa yang dia beli, apa yang dia pegang berhasil. Maka saya doa sekali lagi kita semua juga jadi orang-orang yang berhasil. Amin. Jadi jangan berkecil hati saudara, apapun pekerjaanmu, mungkin jabatan saudara sederhana, usahamu kecil-kecilan, bisnismu sederhana, tetap punya iman. Sepanjang kita jalan sama Tuhan, Tuhan buat kita berhasil. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka tadi Gembala Sidang kita sudah mengajar 5 hal, yaitu untuk berhasil di jalannya Tuhan. Yang pertama, kita tidak lupakan Tuhan
dalam segala perencanaan. Amin. Yang kedua, bahwa kita menjadi orang yang dapat dipercaya, orang yang jujur. Kalau saudara jujur, orang yang dapat dipercaya, mau apapun pekerjaan saudara, usaha saudara, Tuhan buat berhasil. Amin. Yang ketiga, kita jadi orang yang rajin, jangan malas saudara, orang yang mau kerja keras. Yang keempat, kita mau terus belajar. Kenapa saudara? Karena ya teknologi semakin maju, dunia ini makin terus berkembang, kita harus banyak belajar. Jadi kalau dulu saudara, orang nemu komputer itu udah hebat saudara. Orang dulu punya komputer saudara, komputer yang besar, CPU-nya besar, wah udah hebat gitu saudara. Sekarang saudara, semua ada di handphone saudara. Komputer yang besar-besar itu sudah dianggap jadul. Jadi semakin hari teknologi akan semakin maju. Dunia akan terus berkembang saudara. Sekarang sudah ditemukan saudara, yaitu mobil terbang saudara. Jadi kalau selama ini orang mobil macet-macet, udah ada mobil terbang saudara. Jadi orang bisa pakai mobil terbang saudara. Bahkan juga ada orang di Amerika saudara, orang terbang juga udah ada saudara. Nah ke depan saudara nanti akan ada banyak lagi kecanggihan-kecanggihan. Jadi kalau hari ini kita menganggap kita sudah hebat, kita pintar, kita harus banyak belajar. Di Alkitab pun saudara banyak tokoh-tokoh yang belajar dan akhirnya berhasil. Itu sebabnya jangan berhenti belajar. Saudara mungkin merasa, pendeta saya udah tua, saya udah ya ingat pun terbatas, ingatan saya terbatas. Tetap belajar. Sepanjang saudara mau belajar, saudara pasti berhasil. Amin. Dan yang kelima, yang terakhir gembala sedang kita mengajar, yaitu untuk berhasil di jalannya Tuhan, kita harus hidup takut akan Tuhan. Karena ketika kita takut akan Tuhan, kuasa Tuhan, tangan Tuhan yang ajaib menyertai langkah hidup kita, sehingga apa yang kita pegang, apa yang kita kerjakan, Tuhan buat berhasil. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Nah, sedikit saya menambahkan saudara, kita akan belajar di Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab yang berhasil. Jadi banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang berhasil. Tapi pagi hari ini kita akan belajar dari 3 tokoh Alkitab yang berhasil dalam hidupnya, yang berhasil mengikut Tuhan. Yang pertama kita belajar dari seorang anak muda yang bernama Yusuf. Yusuf ini saudara, dia dipakai oleh 4 raja. Raja Nebukadnezar, Raja Belsazar, anaknya dari Raja Nebukadnezar, lalu Raja Darius, dan yang keempat Raja Kores. Jadi gak gampang saudara orang bisa dipercaya dipakai oleh 3 pemimpin. Biasanya saudara kalau orang dipakai di pemimpin yang pertama belum tentu dipakai oleh pemimpin selanjutnya. Tapi Daniel saudara bisa dipakai oleh 4 pemimpin. Bahkan dia pandai, dia cerdas. Kita lihat bersama di dalam Kejadian 39 ayat 1 sampai 4. Sama-sama kita baca Kejadian 39 1 sampai 4. 2, 3, ya. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pegawai raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat 2. Tetapi Tuhan apa? Menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang apa? Apa yang membuat Yusuf berhasil? Disertai Tuhan. Terus, maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ayat 3. Ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf apa? Disertai Tuhan, dan bahwa Tuhan membuat apa? Berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Ayat 4. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya, dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan siapa saudara? Yusuf. Saudara, yang pertama saudara, ini kita belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Nanti yang kedua kita akan belajar dari Daniel. Ini tokoh Alkitab yang bernama Yusuf saudara. Yusuf ini saudara disertai Tuhan. Dia dibuang, dijual saudara, tapi akhirnya saudara dia berhasil dalam hidupnya. Bahkan dia menjadi perdana menteri, menjadi orang nomor 2 saudara di Mesir saudara. Kenapa? Kata kuncinya tadi dikatakan Yusuf disertai Tuhan. Maka yang pertama belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Yusuf. Apa kunci agar kita berhasil? Yang pertama kita harus berjalan dalam penyertaan Tuhan. Kita harus disertai Tuhan. Kalau saudara disertai Tuhan, maka percayalah apapun yang saudara kerjakan Tuhan buat berhasil. Jadi bukan berapa pintarnya kita, bukan berapa hebatnya kita,
tapi berapa kita disertai Tuhan. Maka ada lagu berkata, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Jadi hari ini saudara mari berjalan dalam penyertaan Tuhan. Waktu saudara terima perjamuan kudus, waktu saudara diurapi minyak, saudara disertai Tuhan. Amin. Jadi yang pertama, apa kuncinya? Belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Yusuf agar kita berhasil. Yang pertama, kita berjalan dalam penyertaan Tuhan. Yang kedua, kita belajar dari Daniel. Kita baca Daniel pasal 1 ayat 8, 9 dan ayat 20. Daniel pasal 1, 8, 9 dan 20. Sama-sama kita baca 2, 3 ya. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan apa? Santapan raja, dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah apa? Menajiskan dirinya. Ayat 9. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Ayat 20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka berapa kali? 10 kali lebih cerdas daripada semua orang yang berilmu dan semua ahli campi di seluruh kerajaannya. Tadi saya sudah jelaskan Daniel adalah salah satu tokoh yang berhasil dipakai oleh 4 raja. Nebukadnezar, Belsazar, juga Darius, juga Kores, saudara. Lalu Daniel ini saudara punya kepandaian, punya hikmat, kecerdasan, bahkan lebih pandai, lebih cerdas dari orang-orang ahli Taurat, ahli nujum di kerajaan Babel, saudara. Nah, apa kuncinya Daniel ini berhasil? Tadi dikatakan ayat 8, Daniel tidak mencemari, tidak menajiskan dirinya. Artinya apa? Dia menjaga kekudusan. Maka hari ini siapapun saudara, kalau saudara jaga kekudusan, percaya apa yang saudara pegang, Tuhan buat berhasil. Amin. Almarhum Gembala Sidang kita Pak Parheji selalu punya iman. Ya dulu dia, dulu Pak Parheji sederhana, kuliah naik sepeda ontel gitu saudara. Teman-temannya naik mobil sport. Tapi Pak Parheji bilang, ya, suatu hari kelak kamu tidak kalahkan saya. Nah, sepanjang jaga hidup baik, jaga hidup dalam kesucian, suci pikiran, suci perkataan, suci perbuatan. Dan hasilnya apa saudara? Benar-benar terbukti. Almarhum Pak Parheji ya bekerja di istana saudara. Nah, dia dipakai 2 sampai 2 presiden ya, saudara. Dia kepala rumah tangga di istana, lalu memegang ya banyak perusahaan saudara, jadi ya pemimpin perusahaan, jadi direktur-direktur perusahaan hebat saudara, perusahaan besar. Maka apa yang dia pegang, apa yang dia kerjakan berhasil. Kenapa? Karena dia selalu jaga kesucian, jaga kekudusan. Hari ini siapapun saudara yang jaga kekudusan, saudara pasti berhasil. Amin. Saudara yang tidak mencemari dirimu, maka percaya apapun yang saudara kerjakan berhasil. Yang ketiga, kita belajar dari tokoh Alkitab saudara yang bernama Yakub. Yakub juga berhasil. Apa kuncinya Yakub berhasil? Kita baca bersama Kejadian 29 ayat 20 sampai 27. Sama-sama kita baca 2, 3 ya. Jadi bekerjalah Yakub berapa? 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Ayat 21. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia. Stop dulu, ini cerita tokoh Alkitab yang bernama Yakub. Yakub baru nipu bapaknya, lalu ibunya suruh kamu pergi ke rumah pamanmu yang bernama Laban. Lalu saudara sampailah Yakub di rumah Laban.
Waktu Yakub sampai di rumah Laban, Yakub tertarik dengan anak Laban. Laban punya anak dua, siapa namanya? Lea dan Rahel. Lalu dia lihat Rahel ini matanya berkilau-kilauan. Wajahnya, parasnya cantik, saudara. Lalu jatuh hatilah Yakub. Yakub bilang, "Paman Laban, berikanlah aku Rahel, aku mau menikah bersama Rahel." Lalu Laban bilang, "Ya walaupun kamu saudara, nggak ada yang gratis gitu saudara." Ya dalam bahasa sehari-harinya kira-kira begitu. "Kamu untuk dapat Rahel harus kerja dulu untuk aku." "Berapa tahun?" kata Yakub saudara. Lalu Yakub bilang, Laban bilang saudara, 7 tahun. Lalu saudara akhirnya apa saudara? Karena cintanya, Yakub kerja 7 tahun dan 7 tahun itu dianggap hanya apa? Beberapa hari saja. Tiba-tiba setelah Yakub bekerja 7 tahun, dia minta, "Mana Rahel? Saya mau menikah sama Rahel." Ternyata saudara, Laban pun penipu saudara. Jadi Yakub nipu bapaknya, Laban pun nipu juga Yakub saudara. Bukannya dikasih Rahel, malah yang dikasih siapa? Lea. Kita baca bersama ayat selanjutnya. Ya, kita baca ayat 22. Sama-sama 2, 3, ya. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. 23. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah siapa? Lea anaknya. Lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Ayat 24. Lagi pula Laban memberikan Zilpa budaknya perempuan kepada Lea anaknya itu menjadi budaknya. Ayat 25. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapakah engkau apa?" Saudara, udah dikasih hari pernikahan, tiba-tiba waktu di rumahnya itu saudara, dia buka wajahnya, "Loh kok Lea?" gitu saudara. Dia kaget, dia samperin itu si Laban saudara, "Kamu yang bener aja, saya udah kerja 7 tahun untuk Rahel, kok kasih Lea?" Lalu hasilnya apa saudara? Laban bilang, "Ya di sini nggak pantas, yaitu adik loncatin kakak." Maksudnya apa? Rahel nggak boleh loncatin kakaknya Lea, karena Lea pun belum punya jodoh, belum nikah. Terus ya udah kamu ambil dulu Lea 7 hari, nanti kamu kerja lagi 7 tahun, baru ku kasih Rahel. Kita baca bersama selanjutnya ayat 26, 27. Sama-sama 2, 3 ya. Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya." Ayat 27. "Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan Lea." Lanjut. "Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah. Asal engkau bekerja padaku." Berapa? Saya mau tanya sama saudara, kerja enggak saudara Yakub 7 tahun lagi? Kerja enggak? Kerja. Artinya apa saudara? Ini mengajar. Yakub orangnya enggak gampang menyerah. Dia udah ditipu, tapi dia tetap semangat. Tadi Bu Gembala ajar bahwa harus rajin, harus kerja keras. Maka untuk berhasil, belajar dari tokoh Alkitab yang bernama Yakub, kita harus punya prinsip tidak mudah menyerah. Amin. Jangan gampang menyerah. Siapapun saudara hari ini, mungkin keadaan bisnismu, keadaan ekonomimu sedang terganggu. Jangan menyerah. Bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Amin. Maka saya simpulkan firman Tuhan hari ini, untuk berhasil di jalannya Tuhan, yang pertama, mari kita jangan lupa libatkan Tuhan dalam segala perencanaan. Yang kedua, jadilah orang yang dapat dipercaya, orang yang jujur. Yang ketiga, jadilah orang yang rajin, yang mau kerja keras, jangan malas. Yang keempat, mari kita mau terus belajar, tidak pantang menyerah. Yang kelima, kita hidup takut akan Tuhan. Belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang berhasil. Yang pertama yaitu Yusuf. Yusuf berhasil karena Yusuf berjalan dalam penyertaan Tuhan. Yang kedua, Daniel berhasil karena Daniel tidak mencemari hidupnya, menjaga kekudusan sehingga dia berhasil. Yang ketiga siapa saudara? Yakub berhasil karena tidak mudah menyerah. Saya doa kita jadi orang-orang yang berhasil, apapun usaha kita, apapun pekerjaan kita, Tuhan buat berhasil. Tuhan Yesus memberkati. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukannya. Terima
Terima kasih Tuhan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan ikut bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sekali lagi dengan segenap hati kita, sama-sama katakan. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Lagi sama-sama katakan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya Tuhan bekerja dalam segala perkara. Yang mustahil menjadi mungkin bersama Tuhan. Kepadamu kami berserah, kepadamu kami berharap ya Tuhan. Kami percaya Tuhan jadikan semuanya indah pada waktunya bagi kami. Sama-sama kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari jemaat Tuhan saja katakan. Yesus mendengar lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Sekali lagi dengan segenap hati kita. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan.
kasih ya Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur ya Tuhan atas firman-Mu pada siang hari yang indah ini. Firman Tuhan adalah berkat yang besar bagi setiap kami. Kami mau ya Bapa jadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Berkati yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darniati Pariaji dalam pelayanannya, dalam keluarga besarnya. Engkau boleh berkati ya Tuhan, pakai beliau lebih ajaib lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Yang terkasih Bapak Pendeta Elfri Sirait ya Tuhan, dalam pelayanannya, dalam keluarga besarnya, Engkau boleh berkati, pakai beliau lebih ajaib lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Sebagai bentuk syukur kami akan bawa persembahan kepada Tuhan Yesus. Engkau yang sucikan, kuduskan persembahan kami ya Tuhan, biar boleh layak dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi usaha, pekerjaan, toko, bisnis, karir, studi, pelayanan mereka. Engkau boleh berkati lipat kali ganda. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita Gereja Tiberias yang siap berikan yang terbaik kepada Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Silakan kembali duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Bersama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus pada siang hari. Mari saudara boleh siapkan roti dan anggur, bersama-sama kita naikkan pujian. Tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu Tuhan Yesus menyembuhkanku, darahmu Yesus menyucikanku, ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Tubuhmu Tuhan. Kita bangkit beri bersama-sama Gereja Tiberias, mengundang dengan Yesus Kristus, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Pendeta Darniati Pariaji berdoa untuk setiap kami menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus pada siang hari. Haleluya. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Dan sebelumnya kita bacakan ayat perjamuan kudus Matius 26 ayat 26 sampai 28, kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Argo silakan bacakan. Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu,
Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Wahyu 6 ayat 6-8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, saudara, sesuai dengan pembacaan firman tadi, saudara sekalian, perjamuan kudus atau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita akan hidup kekal, saudara sekalian. Kita akan mencapai hidup kekal, kita akan mencapai sorga, saudara sekalian. Karena menyatu dengan tubuh darah Yesus, saudara sekalian, Tuhan Yesus yang mengatakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Ya saudara sekalian, yang mana kita menghargai karya keselamatan yang dari Tuhan Allah kerjakan di dalam Yesus Kristus Tuhan, saudara sekalian, maka Tuhan sangat senang kalau kita menghargai karya keselamatannya dan kita selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus, dan kemudian juga kita hidup sepenuh-penuhnya di dalam perintah-perintahnya, di dalam kata-katanya, di dalam betul-betul menyembah kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara sekalian. Jadi kita juga nanti akan dibangkitkan pada akhir zaman kalau kita menyatu dengan tubuh darah Yesus. Dan Tuhan Yesus juga katakan Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita pun di dalam Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus katakan minta apa saja maka akan diberikan, saudara sekalian. Dan juga saudara sekalian di Wahyu dikatakan barang siapa menang ya dalam hidup ini, barang siapa menang. Artinya betul-betul hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan, dia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, kata Tuhan. Di Wahyu 3 katakan. Dan juga di Wahyu 6 dikatakan, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Tetapi jangan rusakkan minyak anggur itu, ya artinya saudara sekalian, yang mana setiap hari akan semakin sulit, sukar, mahal, ya saudara sekalian, susah ya setiap hari hari demi hari, bukan resesi saja saudara sekalian, tetapi betul-betul akan sulit saudara sekalian, akan lebih mahal ya saudara sekalian. Tetapi janganlah rusakkan minyak anggur itu, artinya kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, yang hidup melakukan firman Tuhan dan hidup menyenangkan hati Tuhan dan hidup di dalam kekudusannya, di dalam perintahnya, di dalam firman-Nya, maka kita tidak akan masuk di dalam kesukaran tersebut. Kita harus imani ini saudara sekalian, karena ini adalah firman Tuhan Yesus sendiri saudara sekalian ya. Jadi kita jangan pernah lepas dari iman bahwa kita kalau hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, kita akan berkemenangan dalam hidup ini. Mari kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus. Kita angkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga, mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus, kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus.
Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu, tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus Kristus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa, anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak COVID-19, aku tolak stroke, aku tolak alergi udara, aku tolak alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas. Urapi leverku sempurna, sehat, tidak sakit kanker lever. Hari ini aku sembuh. Silakan Anda semua berdoa masing-masing, sebutkan nama sakit Anda masing-masing dan imani Anda sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Sejenak semua berdoa. Kita angkat darah Yesus ini. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini, tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor tetapi menjadi kepala, tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 10 kali ganda, 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus, kita minum bersama. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias, tertulis di langit untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus.
Minyak urapan untuk muliakan Allah dan muliakan manusia terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat terdapat di Markus 6 ayat 12-13. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk terdapat di Yesaya 10-27a. Minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak ini memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan. Dan kami yang manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal, apa yang kami kerjakan berhasil dan kami selalu berkecukupan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan, oleskan pada dahi dan kepala Anda, dan oleskan pada bagian yang sakit dan pada bagian yang sakit, dan Anda imani, yang ada yang sakit, Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Bapa Surgawi di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu, Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih atas karya keselamatan yang telah Kau kerjakan untuk kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu, itu adalah anugerah yang terbesar untuk kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia. Engkau sayangi, Engkau limpahi berkat-Mu, Kau sayangi ya Tuhan Yesus, berikan anak-anak-Mu wibawa ilahi, dan berikan apa yang mereka kerjakan selalu berhasil, dan berikan mereka semua sehat sempurna, berikan mereka berkat rohani ya Tuhan Yesus, mereka ada kuasa dan wibawa dari sorga, tanda-tanda heran menyertai mereka, mereka menempangkan tangan atas orang sakit sembuh, dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus, dan berikan berkat jasmani, berikan mereka sehat sempurna ya Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka sehat dan sembuh. Dan saudara-saudara kami yang sakit, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan pasukan malaikat-Mu selalu menyertai mereka ya Tuhan Yesus. Dan memerangi roh-roh jahat yang mengganggu mereka. Turunkan berkat-Mu melimpah atas mereka ya Tuhan Yesus. Berikan mereka apa yang pun dikerjakan berhasil, selalu naik tidak pernah turun, jadi kepala bukan ekor. Berikan dalam hidup ini selalu berkemenangan di dalam Engkau, menang atas sakit penyakit, menang atas setan, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan Tuhan Yesus mereka selalu berbahagia di dalam Engkau, selalu takut akan Engkau, karena itu kunci bahagia dalam hidup, yaitu takut akan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia. Terjadilah dalam hidup kami semua, dalam hidup jemaat gereja Tiberias Indonesia, yaitu doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di sorga. Berikan Tuhan Yesus apapun yang kami perlukan selalu tercukupi, dan kami sungguh hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, sehingga kami percaya dan kami yakin bahwa sorga sudah di tangan kami kelak pada waktunya nanti. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk pendeta-pendeta di gereja Tiberias Indonesia, berkhotbah penuh kuasa dan wibawa dari sorga, wibawa dari sorga berikan Tuhan Yesus, dan juga apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Dan kami berdoa untuk pekerja, koordinator, Tuhan Yesus pekerja, dan media, tim worship, greeter, dan juga beloved kids, dan juga choir, dan juga kaum muda Boanerges. Apapun yang dikerjakan selalu berhasil, dan apa yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi, dan mereka dipakai Tuhan dengan heran dan luar biasa seumur hidup mereka Tuhan Yesus. Dan kami berdoa untuk Pak Anggoro, untuk Kau berkati bersama istri dan anak, Ibu Rodinar Samoste diberkati sehat, Pak Akyat dan Ibu Susan diberkati, dan Ibu Yeni dan Suryogo diberkati, Pak Yafet, Ibu Lili diberkati, Pak David Kristianto Abiata diberkati, Ibu Popi, Pak David dan Mama Papanya, Ibu Eli dan Pak Robi dan kedua anaknya diberkati, Pak David Rahaja diberkati, Pak Dama Bekasi diberkati, Ibu Marta di Sunter diberkati, terima kasih sudah sehat, terima kasih Tuhan Yesus. Dan Pak Ganda Simatupang di Amerika diberkati, Ibu Teni diberkati, Ibu Liana dan Antoni diberkati,
Raymond diberkati, Tuhan Yesus, dan Dia Pardiman diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kasih-Mu selalu turun atas kami, berkat-Mu turun melimpah atas kami, jemaat Gereja Tiberias Indonesia, dan berikan Gereja Tiberias Indonesia, berikan Tuhan Yesus selalu penuh kasih, kuasa, dan mujizat-Mu Tuhan Yesus. Dan berikan kami seluruh jemaat Gereja Tiberias hikmat, akal budi, dan pewahyuan dari sorga. Apa yang kami lakukan berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Dan kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia untuk Kau sayangi, Engkau berkati, limpahkan dengan mujizat-Mu selalu terjadi dalam kehidupan jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Tuhan Yesus, kuat tanda-tanda heran menyertai. Dan kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia untuk Kau sayangi. Dan kami serahkan kami, Gereja Tiberias dan kami semua yang ada di dalamnya ke dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Elkus di Gereja Nias. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasihi. Untuk pelayanan hari ini kami semua diberkati. Kami terus berdoa, Tuhan beri kesehatan, Tuhan pakai Ibu dengan kasih, kuasa, dan mujizat Tuhan untuk mempersiapkan kami semua jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Saudara, kita semua diberkati Tuhan, amin. Kita akan tutup ibadah ini, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih untuk ibadah pagi hari ini. Kami sungguh diberkati Tuhan, kami imani, kami yang beribadah kepada Tuhan, roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, dijauhkannya kami dari segala sakit penyakit. Dan berkatilah umat-Mu yang di Gading Nias, sebentar mereka akan pulang. Tuhan jaga, lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis, rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Demikian juga umat-Mu yang beribadah dari rumah atau dari manapun mereka berada. Biar kuasa Tuhan, mujizat Tuhan tercurah di tengah-tengah keluarga mereka. Tuhan Yesus, berkatilah umat-Mu. Esok hari mereka akan kembali bekerja, esok hari kembali mereka akan usaha. Tuhan berkati setiap pekerjaan, setiap usaha yang mereka lakukan, Tuhan selalu buat berhasil. Apapun yang mereka perlu, apapun yang mereka butuhkan, Tuhan sediakan yang terbaik. Kami berdoa untuk anak-anak yang sedang mencari sekolah, yang mencari universitas, yang mereka ingin lanjut kuliah, lanjut sekolah. Tuhan beri mereka beasiswa, Tuhan beri mereka sekolah yang baik. Biaya sekolah, biaya kuliah apapun dicukupi. Dan kami doa anak-anak muda Boanerges, yaitu generasi the best, generasi the biggest di bidangnya akan menjadi juara, bahkan diberi masa depan yang indah. Terima kasih Tuhan, berkati semua yang melayani, berkati pemimpin pujian, Saudara Yori Stefani bersama istri keluarga, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati Sony Saragi bersama orang tua keluarga, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, berkati para pemain musik, Renaldi, juga Daniel Salem, dan rekan-rekan yang lain bersama keluarga mereka, diberkati Tuhan, dipromosikan Tuhan. Seluruh choir, anak-anak muda, para pengerja, suami istri, pengerja kaum muda, sound system, tim media, koordinator di tempat ini, diberkati Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama anak mantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat. Tuhan singkapkan rahasia kerajaan sorga, pewahyuan dari sorga untuk terus mengajar, mendidik, mempersiapkan jemaat Tiberias mempelai yang siap pesta di sorga. Sampai Tuhan datang kedua kali, terus pakai gembala sidang kami. Berkati juga Kargo Pariaji yang sudah membantu membacakan firman Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan pakai secara luar biasa. Juga Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat. Kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil. Diberkatilah anak-anakmu pandai, cerdas, punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah
Terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua, mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kedua kali di awan-awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua ini berkati bersama-sama kita katakan, amin. Ku kagum padamu, Allah penciptaku, sekalipun kau lepaskan genggaman tanganku, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu, Allah penciptaku, sekalipun kau lepaskan genggaman tanganku, kau jaga langkahku, tetap di jalanmu, sampai ku terima semua janji-janjimu. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Shalom Tiberias.